Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Danika Sapa. Kali ini kita akan membahas lagi. Jadi teman-teman sudah minta dijelaskan bagaimana berhubungan atau hubungan percintaan lah zaman dulu. Seperti apa caranya? Jadi zaman dulu tidak ada pacaran kayak sekarang ya. Pacaran itu ada setelah media ini masuk, setelah televisi masuk, setelah sinetron, film dan sebagainya itu muncul di bumi Sasak ini. Sebelumnya tidak ada istilah pacaran, yang ada itu berayaan, bertamu saja atau hidang. Beraya dia bilang ya, biasa. Itu artinya teman, berteman. Tidak ada ikatan resmi zaman dulu kayak sekarang pacaran kayak sudah bersuami istri, putus nyambung. Well, dulu tidak ada istilah itu. Acaranya itu midang. Nah, jadi aturan midang. Jadi si laki-laki dan perempuan itu tidak ada ikatan. Jadi si wanita bebas dipidangin lah istilahnya, dikunjungi oleh laki-laki manapun untuk berkenalan. Kalau istilah sekarang mungkin ta'aruf, orang kenal ya, perkenalan saja. Jadi laki-laki siapapun boleh berkunjung ke rumah si satu perempuan ini dengan cara gantian lah, asalkan beritikat baik dipersilahkan. Dan midang pun tidak boleh berduaan, harus ada pihak keluarga dari pihak si perempuan, biasanya perempuan yang dewasa, untuk menemani midang itu, acara midang itu, perkenalan atau ta'aruf zaman sekarang. Nah, jadi ada gantian, makanya biasanya orang Sasak punya beruga atau gazebo, tempat menerima tamu, tidak di dalam ruangan, tidak di tempat di dalam lah, jadi tempatnya terbuka, jadi biar tidak terjadi fitnah. Jadi mereka midang di luar ruangan, ditemani oleh keluarga, biasa rame juga, tidak mesti satu, rame orang duduk-duduk. Dan gantian, nanti teruna atau pria yang mau bidang ke cewek ini akan nunggu, rolling dia nanti 30 menit, gantian lagi. Nah baru jika sudah waktunya mau merari, jadi si wanita ini bebas untuk memilih siapa laki-laki atau teruna yang diinginkan. Nah, makanya diizinkan sistem memaling itu. Jadi wanita diberikan kebebasan untuk memilih pasangannya siapa yang diinginkan. Kenapa disahkan oleh lembaga adat? Karena banyak kawin paksa itu. Nah, makanya kawin memaling itu disahkan, biar wanita ini tidak tertekan kayak ibu kita Kartini yang dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Nah, jadi suku Sasak sudah mewanti-wanti hal itu. Untuk mengurangi tindakan kawin paksa, disahkanlah istilah memaling. Oke, mungkin itu dulu ya. Jika ada pertanyaan atau apa hal yang tidak tepat, kita diskusikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.